Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Bersama saya, Sesarinati, dan teman saya, Okta Sabarudin, yang akan menjadi host pada hari ini. Pada acara podcast kita kali ini, kita mendatangkan tamu yang paling istimewa. Siapa dia? Ini dia. Nah, Bu, Ibu boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Biasa kalau di SMP dipanggil dengan panggilan Bu Ai. Hai Bu Ai. Ya. Pertama-tama nih, kami dari tim podcast SMP Negeri 1 mau mengucapkan selamat kepada Ibu karena telah ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi wakil kesiswaan di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Oke, lanjut. Pada tahun ajaran keberapakah Ibu diangkat menjadi wakil kesiswaan di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara? Oke, saya ditunjuk menjadi wakil kesiswaan itu mulai tahun ajaran 2023-2024. Tepatnya itu mulai tanggal masuk itu 16 Juli 2023. Wow. Apa aja sih Bu tantangan yang Ibu hadapi selama menjadi wakil kesiswaan ini? Oh iya, sebelumnya itu saya menggantikan posisi guru kita yang lama yang kebetulan sudah pindah di SMP 1 Kabupaten Ketapang, namanya Miss Marta. Tentu tantangannya itu sangat banyak sekali, mengingat kekurangan ibu jauh lebih baik, ibu jauh lebih kurang sempurna daripada wakil kesiswaan sebelumnya, yaitu Miss Marta dengan segala kelebihannya. Nah, tantangannya itu ibu rasa sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu bagaimana cara mengendalikan siswa supaya menjadi siswa yang baik, siswa yang penurut dan sebagainya, dalam tanda kutip tidak nakal. Nah, menurut Ibu siswa-siswi SMP Negeri 1 tuh gimana Bu? Oke, siswa-siswi SMP Negeri 1 sebenarnya itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita menggali potensi-potensi mereka. Nah, yang menjadi tugas kita semua adalah bagaimana cara kita mengangkat atau menggali apa potensi-potensi dari siswa-siswa kita. Itu tugas-tugas tidak hanya Ibu rasa tidak hanya tugas itu untuk siswa sendiri, tapi tentunya tidak terlepas dari semua pihak, mulai dari dukungan kepala sekolah, kesiswaan, guru, kurikulum, bahkan yang utama itu adalah orang tua. Tuh, masyarakat setempat juga punya peran penting dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa kita, terutama SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Oke. Nah Bu, Ibu untuk meningkatkan potensi dan bakat dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, apa aja sih yang Ibu lakukan? Nah, saya rasa yang dilakukan itu tidak hanya kesiswaan sendiri, tentunya melibatkan seluruh pihak sekolah. Salah satu yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan mutu siswa adalah pertama itu mengikuti kegiatan peminatan yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Kemudian selanjutnya bisa jadi contohnya itu adalah diadakan perlombaan supaya ketahuan minat-minat dan bakat siswa, dan terutama untuk menyemangati para siswa supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan siswa semenjak Ibu menjadi wakil kesiswaan di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara? Penyalurannya itu banyak, ya, dimulai dari misalnya itu pramuka, kemudian kegiatan ekstra, misalnya yang kita laksanakan setiap hari Kamis Paskibra ya, yang kegiatan Paskibra, dimulai dari pramuka, Paskibra, kemudian kegiatan minat bakat, peminatan kita lakukan setiap Jumat. Itu sangat-sangat membantu sekali kegiatan yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Menurut Ibu, karena banyak ekstrakurikuler dan acara peminatan setiap hari Jumat yang dilakukan siswa, apakah sudah berkembang di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara? Ya, kita kan baru
baru sekitar 1 bulan, mau masuk 2 bulan ya kegiatan. Artinya bagaimana perkembangannya itu belum nampak benar. Karena beberapa faktor, bisa jadi kurangnya sarana dan prasarana. Contoh bidang olahraga. Ada beberapa guru yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan olahraga, tapi sarana prasarananya kurang, sehingga siswa yang ikut jumlahnya sekian itu tidak sesuai dengan fasilitas yang dimiliki, otomatis kegiatannya itu tidak berjalan dengan efektif. Contoh bola voli kurang, net kurang, itu menjadi kendala kita juga dalam peminatan bidang olahraga. Tapi alhamdulillah ya Bu, walaupun kurang sarana dan prasarana, siswa-siswi kita tuh semangat Ibu. Mereka sangat semangat, oke. Kita lihat mereka sangat semangat sekali dalam mengikuti peminatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peminatan kita itu jumlahnya ada 10, dimulai dari contohnya itu ada olahraga, kemudian IPA, IPS, agama, kemudian prokes. Nah ini salah satu peminatan yang sangat luar biasa, karena jarang sekali individu manusia itu yang berani bisa ngalir berbicara seperti kalian yang kalian lakukan. Kelebihan ini tentunya menjadi ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang selanjutnya. Amin. Makasih Ibu. Oke. Nah Ibu, ngajar di SMP 1 Matan Hilir Utara udah berapa lama? Oke. Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara itu dimulai tahun 2012. Jadi sebelum Ibu mengabdi di SMP ini, Ibu adalah guru di salah satu kecamatan yang jauh di sana, di kecamatan Singkup sana. Tahu Singkup? Daerah ini Manismata sebelum daerah Hulu sebelum Manismata. Itu di sana Ibu mengabdi selama kurang lebih 2 tahun. Nah sebelum di Singkup, Ibu pernah juga mengajar di SMP PGRI Muara Kawan, SMP yang terletak di Desa Sunyawan Kiri. Jadi total Ibu mengajar itu mulai dari 2007 sampai 2023, sekitar 16 tahun. Wow, ya. Berarti banyak pengalaman Ibu nih. Alhamdulillah pengalaman itulah yang menjadikan Ibu menjadi semakin berusaha untuk memperbaiki diri, karena Ibu juga masih banyak kekurangan. Iya. Oh ya Bu, saya mau nanya Bu, apa sih motivasi Ibu menjadi wakil kesiswaan ini? Oke. Motivasi Ibu menjadi wakil kesiswaan. Guru itu sebelum menjadi guru, dia itu sudah tertanam di dalam dirinya menjadi seorang jiwa, menjadi jiwa seorang pengabdi positif ya, bukan pengabdi setan. Itu ada judulnya pengabdi. Oke. Nah di sini kebetulan Ibu dipercayakan menjadi kesiswaan, jadi Ibu termotivasi untuk pertama memperbaiki diri dulu, karena gini, kalau memperbaiki orang lain tapi diri sendiri itu kurang baik, itu bagaimana? Jadi kita itu berusaha untuk mencontohkan yang baik-baik, yang positif, kemudian menular ke kita pribadi. Tapi kan semua orang itu kan tidak ada yang sempurna, tidak boleh mengatakan saya baik 100%. Semua itu perlu proses, perlu belajar. Nah ingat, yang belajar itu tidak hanya siswa, guru juga masih banyak perlu belajar. Nah motivasi utama adalah ingin menjadikan SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara menjadi sekolah yang lebih dikenal masyarakat luas dengan prestasi-prestasi. Kita harus tahu bahwa prestasi itu tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga ada non-akademik. Apa contohnya? Misalnya akademik itu, si A dari SMP 1 mewakili tingkat kabupaten untuk ikut OSN nasional. Kemarin ada 2 siswa kita, berapa orang kemarin yang dikirim itu sekitar 5 siswa ikut seleksi OSN 3 bidang studi, IPS, IPA, dan matematika. Nah mereka yang lolos ke tingkat provinsi, alhamdulillah ada 2 orang, Azirul Pratama dengan Desi Nurmala. Nah mereka lulus tingkat provinsi, dan itu juga suatu kebanggaan. Itu contoh akademik.
Kemudian contoh akademik unggul di bidang olahraga. Kemarin ada beberapa siswa kita yang ikut seleksi sepak bola. Apa sih namanya kemarin? Sepak bola. Ya, GSI tingkat kecamatan. Sekolah kita diambil beberapa orang. Itu contohnya. Kemudian di bidang olahraga lain, itu contoh non akademik. Selanjutnya di bidang pramuka. Nah, di bidang pramuka, alhamdulillah sekolah kita itu menjadi salah satu sekolah yang bidang pramukanya itu sangat luar biasa menurut Ibu dan mampu bersaing di tingkat kabupaten dengan sekolah-sekolah yang berada di kota. Penilaian orang itu kan bahwa sekolah yang di kota lah yang jauh lebih unggul, tapi kita berhasil mematahkan anggapan itu bahwa tidak hanya sekolah di kota yang berhasil, tapi ternyata sekolah pesisir kita itu berada jauh dari kabupaten itu bisa menunjukkan minat bakat kita terhadap bidang olahraga, menunjukkan prestasi kita. Nah Bu, apa saja yang ingin Ibu lakukan untuk memajukan SMP Negeri 1 Mandar Hilir Utara ke depannya Bu? Tentunya kita semua berharap ya bahwa SMP 1 itu kedepannya jauh menjadi lebih baik, kemudian dikenal oleh masyarakat secara luas, terutama kenalnya itu dalam bidang positif, dalam bidang prestasi. Nah, harapan Ibu mudah-mudahan kedepannya SMP kita itu jauh menjadi lebih baik, meningkat prestasinya dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Tentunya ini Ibu tidak bisa bekerja sendiri kan, dibantu oleh para guru, kemudian kepala sekolah, kemudian guru yang membimbing, misalnya membimbing tentang olahraga, pramuka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut Ibu ada beberapa hal, misalnya kita aktifkan dan galakkan kegiatan minat bakat yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan itu harus serius sesuai dengan minat masing-masing. Kemudian hal apa lagi ya? Misalnya di bidang pramuka. Ibu harap seluruh siswa SMP 1 semangat dalam ikut pramuka. Menjadi hal yang wajib dalam ikut pramuka. Kita laksanakan pramuka setiap hari Kamis. Kemudian kita tingkatkan lagi paskibra. Ada beberapa juga yang menjadi pemikiran Ibu, yaitu mengadakan perlombaan. Tujuan perlombaan itu adalah untuk mengasah atau untuk menggali siswa yang minatnya di bidang apa. Perlombaan itu kan banyak, bisa kita lakukan setiap kegiatan di olahraga, kemudian di bidang akademik juga bisa. Kemudian yang menjadi target Ibu itu adalah meningkatkan lagi kegiatan PKBI, Panitia Hari Besar Islam. Kemarin hal yang pertama kita lakukan di tahun ajaran baru ini adalah lomba 1 Muharram kan. Ada beberapa lomba yang kita lakukan, yaitu lomba tartil Quran, kemudian saling tilawah, apa lagi? Kultum, kuliah 7 menit. Nah, kultum ini menjadi tantangan bagi siswa. Tidak semua siswa berani untuk tampil ke depan berbicara, memberikan seperti berceramah ke depan orang. Sudah kita lakukan kemarin, kemudian kita umumkan pemenangnya. Alhamdulillah mendapat respon yang baik dari seluruh siswa maupun pihak sekolah. Nah itu ya, Ibu rasa itu. Kemudian selanjutnya rencana Ibu bulan 9 ini udah tanggal 1 September nanti ada kegiatan Isra Mi'raj. Insya Allah kita bersama OSIS, bersama guru-guru dan kepala sekolah itu juga akan mengadakan kegiatan Isra Mi'raj. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, sekian acara podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Ai yang telah berkenan hadir dan sudah membagi cerita dan pengalamannya kepada kita semua. Kita tutup acara podcast kita hari ini dengan sebuah quotes. Guru bukanlah orang yang hebat, tapi semua orang hebat itu adalah berkat jasa dari seorang guru. Saya Sesari Narti dan teman saya